Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi dengan NIM 0305213084. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, teman-teman, sudah siap belajar kalkulus bersama Rizka hari ini? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai vektor, di mana yang pertama kita akan bahas mengenai vektor posisi, dan yang kedua akan kita bahas mengenai vektor nol. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu vektor? Nah, vektor adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, vektor terdiri dari dua. Yang pertama, vektor dimensi 2 atau biasa kita sebut dengan vektor R2. Dan yang kedua, vektor dimensi 3 atau yang biasa kita sebut dengan vektor R3. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu vektor posisi. Nah, vektor posisi merupakan cara menggambarkan vektor dalam koordinat kartesius. Vektor posisi memiliki titik pangkal di 0,0 pada R2 atau 0,0,0 pada R3. Nah, kita lihat pada gambar bahwa titik A itu merupakan titik pangkal dan titik B merupakan titik ujung. Selanjutnya, vektor posisi pada R2. Kita misalkan titik A adalah sebuah titik pada bidang koordinat kartesius R2. Vektor posisi dari titik A dilambangkan dengan vektor OA sama dengan vektor A. Jika diketahui koordinat titik A adalah vektor OA sama dengan vektor A, X1, Y1, maka vektor posisi dari titik A adalah vektor OA sama dengan vektor A dinotasikan dengan X1, Y1. Nah, secara geometris kita bisa lihat gambarnya pada video ya. Selanjutnya adalah vektor posisi pada R3. Misalkan titik B adalah sebuah titik pada bidang koordinat kartesius R3, vektor posisi dari titik B dilambangkan dengan vektor OB sama dengan vektor B. Jika diketahui koordinat titik B adalah X1, Y1, Z1, maka vektor posisi dari titik B adalah vektor OB sama dengan vektor B sama dengan X1, Y1, dan Z1. Nah, secara geometris kita bisa lihat gambarnya pada video ya. Nah, terlihat perbedaannya yang jelas bukan di antara vektor posisi pada R2 dan vektor posisi pada R3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan vektor posisi dari koordinat titik A 3,8 dan B 2,6,4. Nah, penyelesaiannya, vektor posisi di titik A, kita lihat bahwa titik A itu merupakan vektor pada R2. Nah, jadi rumusnya vektor OA sama dengan A dikurang O sama dengan 3 kurang 0 sama dengan 3, 8 dikurang 0 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, vektor posisi pada titik B. Titik B itu merupakan vektor pada R3. Jadi rumusnya vektor OB sama dengan B dikurang O sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2, kemudian 6 dikurang 0 sama dengan 6, dan 4 dikurang 0 sama dengan 4. Selanjutnya, yang kedua adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Vektor 0 memiliki panjang 0 atau tidak memiliki panjang. Vektor 0 dilambangkan dengan vektor 0. Vektor 0 pada R2 adalah vektor 0 dengan 0 dan 0. Kemudian vektor 0 pada R3 adalah vektor 0 sama dengan 0, 0, dan 0. Secara geometris, kita bisa lihat gambarnya pada video. Nah, dari gambar tersebut, vektor AA merupakan vektor 0, di mana titik pangkal vektor AA sama dengan titik ujung vektor AA. Secara aljabar, vektor AA dinyatakan dengan vektor AA sama dengan vektor AB ditambah vektor CD ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EA. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan vektor 0 dari titik B 5,2 dan E 4,7,9. Penyelesaiannya, vektor 0 titik B
Vektor BB sama dengan B dikurang B sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0, 2 dikurang 2 sama dengan 0, kemudian vektor 0 di titik E. Vektor EE sama dengan vektor E dikurang E sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0, 7 dikurang 7 sama dengan 0, 9 kurang 9 sama dengan 0. Nah, supaya lebih paham untuk materi vektor 0 dan vektor posisi, yuk berlatih dan kerjakan soal yang ada di dalam video ya. Nah, sekian dari pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.